Momentum selalu ada ketika ada reward, dan itu hal yang wajar, hal yang lumrah ya. Karena yang namanya reward itu kita seperti mendapat durian runtuh, dan reward itu biasanya ada untuk mempercepat, mempermudah dan mempercepat tujuan kita tercapai. Nah, sadarkah teman-teman bahwa tiap minggu disediakan cash reward? Ini sadar ya? Sadar, Bapak. Apa namanya cash reward-nya? Namanya bonus pasangan. Itu cash reward, masing-masing orang berbeda. Kalau bonus perkembangan itu ada 3 macam. Bonus sponsor, bonus pasangan, dan bonus bimbingan. Ini yang spesifik, itu bonus pasangan. Bagi saya itu cash reward. Kenapa? Karena berapa jumlah cash reward Anda minggu ini? Ya, berapa jumlah cash reward Anda minggu ini? Anda cukup lihat omset sisa. Omset sisa Anda kali ada berapa? Ya, omset sisa Anda ada berapa BV? Ya, ada berapa BV? Lalu kalau Anda platinum, ya, itu nanti kali 11% saja, dikali 11%. Ya. Nah, syaratnya apa? Namanya reward itu ada syaratnya. Syaratnya adalah omset di JP2 Anda. Gitu. Karena ini omset di JP2 Anda itu yang akan dipasangkan dengan omset sisa. Ini yang akan dipasangkan dengan omset sisa. Dan berapa jumlah yang dipasangkan? Ambil angka terkecil kali 11%. Itu hasilnya. Dan itu mingguan. Ambil contoh, omset sisa Anda. Misalnya 20.000 BV. Ya. Maka sekarang reward Anda, cash reward Anda minggu ini bisa Anda dapetin. Ya, kalau Anda seorang platinum, Anda dapat 11%-nya. 11% kali apa? Kali yang bisa dipasangkan sama omset sisa Anda. Misalnya di JP2 Anda, Anda gempur karena udah tahu ya, wah berarti ini saya bisa memasangkan paling gede 20.000 ya, berarti saya harus gempur di JP2 saya. Oke lah, misalnya Anda kerjakan sehingga di JP2 Anda 15.000. Nah, ini bisa dipasangkan. Berarti angka yang diambilkan dari 20.000 ini, angka yang diambil 15.000-nya juga. Itu angka yang bisa dipasangkan. Ya. Sehingga apa? Sehingga sekarang omset sisa Anda menjadi 5.000. Omset sisanya berubah menjadi 5.000, lalu terjadilah cash reward, bonus pasangan, yaitu 11% kali omset yang dipasangkan, yaitu 15.000. 1,6 juta. Nah, 1,6 juta. Minggu ini, per minggu ini, bukan per minggu ya, per minggu ini. Inilah cash reward kita tiap minggu. Kenapa saya bilang ini cash reward? Ya kalau Anda mau memperjuangkannya, Anda dapat rewardnya mingguan. Sehingga orang berpikir, kalau saya tidak sponsori orang, saya nggak dapat bonus ya. Belum tentu. Sponsori orang adalah untuk fondasi. Seperti orang nanam pohon kelapa. Nanam pohon kelapa dulu. Itu untuk fondasi penghasilan terus. Setiap panen, saya nggak tahu panen kelapa berapa lama. Gitu ya. Tapi begitu fondasi pohon kelapa mau jadi, kamu nggak perlu harus nanam pohon kelapa terus. Rawat saja setiap kali kelapa itu panennya gila-gilaan, sudah seumur hidup, sudah sama. Ya, ketika Anda sudah bikin fondasi mensponsori orang dan kita arahkan mereka dengan langkah yang benar sehingga mereka terus bisa berkembang. Setelah itu Anda akan dapat
Menurut saya ini cash reward. Tinggal Anda mau memperjuangkan berapa. Gitu. Kalau omset sisa minggu depan tinggal 5.000 ya, tinggal 5.000. Nah, oke. Bukankah minggu depan akan terisi lagi? Jadi ini omset sisa ini ada di JP1. Nah, selama JP1 itu terus berproduksi, maka sekalipun di bonus pasangan sudah dipasangkan dan ada omset sisa 5.000, karena yang 15.000 sudah dipasangkan jadi uang 1,6 juta untuk minggu ini. Tapi bukankah di jalur placement 1 orang-orang itu terus berproduksi untuk apa? Untuk GTR, untuk jadi CP, untuk jadi Royal. Nah, sehingga pada saat minggu berikutnya siap untuk dipanen lagi, itu sudah ada tambahan, bisa jadi tambahnya 10.000 lagi di situ. Di minggu berikutnya itu sudah nambah lagi minggu itu 10.000. Sehingga ketika dilihat omset sisa 15.000 lagi. Nah, bagaimana dengan JP2 Anda di minggu kedua? Itu keputusan Anda, itu cash reward Anda sendiri kok. Nah, kalau sama 15.000 lagi, ya 1,6 juta lagi. 1,6 juta setiap minggu. Kalau kali 4, itu sama dengan 6,4 juta sebulan. Teman-teman milih mana? Kerja jadi TKW gaji 8 juta atau per minggu 1,6 juta di TNC, sebulan 6,4 juta. Milih yang mana Anda? TNC, Pak, per seminggu 1,6 juta. Di balik 6,4 juta, Anda punya kenangan terus setiap hari bareng keluarga. Di balik 6,4 juta, bisa jalan-jalan, lihat sawah. Di balik 6,4 juta, bisa jalan-jalan, pasar malam, bisa ngerayain ulang tahun, bisa ngerawat anak atau orang tua yang lagi sakit, bisa menghadiri pernikahan anak. Di balik 6,4 juta lewat TNC. Di balik 8 juta Anda punya apapun yang akan dilupakan. Di balik 8 juta per bulan Anda bisa bangun rumah, itu dilupakan sama Anda. Dapat apa? Biaya sekolah anak, itu juga dilupakan sama Anda. Bisa membiayai Idul Fitri, nggak ada foto-foto Idul Fitri dari keluarga Anda, dari anak Anda terutama, nggak ada. Lah buat apa? Bisa tunjukin. Nih, 43.000 omset sisa. 43.936. Mbak Ame adalah platinum kali 11%. Berarti 43.936 kali 11%. 4,8 juta. 4,8 juta. Penghasilan Mbak Ame minggu ini kalau membantu JP2 mau digabungin sama JP3 juga nggak apa-apa, gitu ya. Menghasilkan omset segitu, maka dipasangkan. Itu jadi duit 4,8 juta minggu ini. Lah saya ini 4,8 juta naik tiap minggu. Kalau sebulan coba dikalikan 4 coba. Sama dengan 19.300. 19. ya 19,3 juta. Itu cash reward nggak menurut Anda? Ada cash-nya, cetok ono cash ya, cetok ono syaratnya, dan ini mingguan. Di Budha Roya nih, saya screenshot Budha Roya. Omset sisa 43 di Budha Roya. Berarti uang depositomu 11% kali 43.000 itu 4,7 juta. Mau dianggurin aja. Padahal itu duit, bukan anggur. Harusnya diduitin dong dengan gempur JP2. Wah, ini nih. Lakonnya ini. Omset sisa 5.505. Ya, siapa nih Mbak Ade? Saya hitung nih. Depositonya Andin. Omset sisa 5.500.800 BV. Berarti
11% kali 5 juta 605 juta teman-teman. Bayangin 605 juta. Duit. Duit Bapak ngowoh-ngowoh. Ini duit nih. Ya. Mbak Ade langsung metu taringe. Wajib dikuras. Wajib dikuras. Betul, harus dikuras. Ya. Oke. Ini omset sisa saya. Ya. 1.637.000. Buka-bukaan lah. 1 juta tadi. Ini mau saya sharekan di yang lain nggak masalah. Ya. Kenapa? Wong ini aset kok. Depositonya Audrey. Ya. 1.637.000. Berarti duit gentayangan. Lah ya belum diambil, masih disimpan doang gitu. Ya, 11% kali 1 sama dengan 180 juta. Gila aja kalau tak buang duit segitu, kualat sama Gusti. Minta mohon-mohon, minta kemakmuran, dikasih Gusti tabungan segitu nggak diambil. Kualat gue. Ya, 74.197 BV omset sisa. Ya. Depositonya Dede Tegar dari Bu Dahlia, ini Dahlia. 11% kali 74.194 BV itu sama dengan 8,1 juta. Mau Dede? Segitu loh tabunganmu, minta Bunda ngambil ya. Saya heran gitu. Kenapa kita merasa butuh uang, punya kebutuhan, bahkan kita sudah pengen pulang, khawatir nanti nggak punya duit. Lawang masing-masing dikasih deposito sakmono kae. Kok cek khawatir duit, mau kerja enggak tapi? Jangan-jangan cuma mau kerja kalau kerjaan sebagai TKW, kerjaan sebagai pengusaha nggak mau saya Pak. Nah, itu repot. Nah, Rosi. Omset sisa 328.153 PV. Berarti depositonya Umi-nya Rosi, kan kalau Rosi selalu ngomong Umi ibunya tapi ya wes. Sama dengan 328.000 kali 11%. 36 juta. Ya elah, mau umroh kapan Umi? Udah ada duit 36 juta nih. Betul nggak saya ngomong? Udah ada duit 36 juta, betul nggak saya ngomong? Betul. Itu duitmu apa bukan? Itu hakmu. Haknya Bu Rosi. Bu Rosi. Betul. Hak Ibu Rosi. Itu bukan miliknya TNC. Ini udah TNC kasih. Anda mau ngambil silahkan kapan. Udah di TNC kasih, usah ongkosnya. Saya bisa ngambil? Nggak bisa. Mbak Uma bisa ngambil? Nggak bisa. Nggak bisa, nggak ada yang bisa. Ini udah haknya Rosi, makanya masuk omset sisanya Rosi. 36 juta. Lah kok Pak masih bingung, ibuku mau umroh kapan ya, lagi nabung. Lah kok bingung, ini udah ada duitnya, tinggal ngambil. Nah, siapa nih? Wah, ini orang rendah hati nih teman-teman. Ya, ini saya kasih tahu, Winners tuh orangnya rendah hati. Ini adalah omset sisanya Pak Didi Sukandi. 282.920. Ya. Nah, kenapa kok rendah hati? Nih, tim Winners terbukti rendah hati. Punya penghasilan puluhan juta, tapi tetap nyamar jadi sopir. Ya, depositonya itu 282.920 BV. Ya, berarti dihitung itu kalau diuangkan kali 11% kan 31 juta. Cash. Mantap. Tetapi Pak Didi itu tetap hidup sederhana, hidupnya dengan gaji driver di Saudi, terpenjara pula. Bahkan kalau ada masalah keuangan, milih cari utangan daripada ngambil depositonya. Itu padahal duitnya dia tuh 31 juta. Apa nggak rendah hati itu? Rendah hati sekali. Aku ini pernahnya bahagia banget ya. Ternyata rendah hati sekali. Punya uang 31 juta, milihnya tetap jadi
driver. Wah itu kalau bukan orang yang rendah hati nggak mungkin mau. Ya. Wah ini ada yang lebih ngeri lagi. Yang rendah hati itu kalah, putus. Ini didermakan. Jadi teman-teman, omset sisa itu kalau 3 bulan tidak dijadikan, dicairkan jadi bonus pasangan sekali aja, itu kalau 3 bulan, padahal 3 bulan itu berapa minggu? 3 bulan sama dengan berapa minggu? 12 minggu, Bapak. 12. 12 minggu. Dikasih kesempatan dari 3 bulan itu sama dengan 12 minggu. Dikasih kesempatan 12 minggu untuk minimal sekali aja mencairkan. Itu kan uangmu, hargai pemberian Tuhan. Ya. Ini hakmu. Icipin lah. Kalau mau jangan disimpan dulu, diicipin. Tapi 12 minggu berturut-turut dicuekin. Nggak jadi rupiah sekalipun. Ya udah. TNC bilang, oh berarti nggak butuh ya. Ya wis didermakan, disumbangkan. Sumbangin ke siapa? Ya ke TNC. Nah gimana? Hangus jadi nol lagi. Nah ini. Tim Winners juga terbukti manusia paling dermawan. Deposito ratusan ribu BV, itu ratusan ribu BV tadi ya, yang mau tadi. Itu ratusan ribu, saya tahu. Alias kalau diuangkan itu jadi puluhan juta. Dianggurin aja 3 bulan, nggak dijadi bonus pasangan, sehingga hangus jadi nol. Berarti duit puluhan juta tadi disumbangkan ke perusahaan yang kaya raya, bukan ke panti asuhan. Nah ini saya anehnya di sini. Kalau kita memang sungguh-sungguh orang dermawan ya, kalau nyumbang itu nyumbang ke perusahaan kaya raya atau ke panti asuhan? Panti asuhan. Ya Tuhan. Nyumbang ke orang mampu atau orang nggak mampu? Nggak mampu. Nah, ini lucu, ini lebih daripada dermawan, ini super dermawan. Dia nyumbang ke orang kaya. Duit puluhan juta tadi, depositonya itu aku ikhlaskan kepada orang kaya, kepada Mr. Lee Jin Yuan. Lah Mr. Lee Jin Yuan itu wahingnya duit miliaran teman-teman. Ya, itu kok disumbang lagi 31 juta. Saya heran juga. Kenapa nggak disumbangin ke panti asuhan? Ini dermawan kok ke perusahaan kaya, harusnya kan ke panti asuhan. Saya bingung konsep dermawannya. Gimana? Sekarang apakah teman-teman sudah menyadari bahwa Anda itu punya cash reward mingguan? Saya pakai istilah cash reward mingguan ini supaya Anda punya program dan selalu diingatkan untuk apa? Terus ngambil itu. Itu ribet Anda kok. Nah, cara ngambilnya gimana, Pak? CP1. Ya, ini CP2. Nah, ini omset sisa nih. Nah, berarti sekarang kerjanya kan di sini. GTR. Nah, di sini lahirkan GTR. Pasti akan ada yang jadi bonus pasangan, betul nggak? Karena melahirkan satu orang dapat GTR, itu artinya orang itu punya omset perkembangan. Entah dia sponsori bronze, entah dia upgrade, pokoknya di situ membuat ada omset perkembangan yang pasti langsung dipasangkan. Anda kalau Anda platinum 11%, kalau Anda gold 10%, kalau Anda silver 9%. Gitu. Rekrut, sponsori ya. Sponsori orang di JP2. Walaupun itu frontline Anda langsung, tapi letakkan, placementkan di JP2. Gitu. Nah, ini kemarin ada leader yang ngaco banget ya karena nggak konsultasi. Ya, nggak main placement. Langkah ini mensponsori orang ini adalah langkah untuk apa? Untuk dapat cash reward. Kalau kita prinsipnya 4 leg gitu. Prinsip 4 leg ini akan membuat selalu mingguan dapat bonus pasangan dari omset sisa nggak? Kalau kita punya prinsip 4 leg. Iya toh. 4 leg itu kalau saya di sini
4 leg-nya saya main di sini kalau saya di JP2 saya. Ya, saya ngecek 4 leg GTR, saya ngecek 4 leg yang ngapling, saya ngecek 4 leg yang live stream. Penting itu. Saya ngecek 4 leg yang CP. Saya ngecek 4 leg yang Royal. Itu letaknya di JP2 kalau saya. Ya. Nah, itu benar-benar akan memperbesar omset yang ada di JP2 sehingga tarikannya ke omset sisa makin kenceng, makin gede. Tapi saya nggak pernah khawatir di sini. Di sini pasti terus ada omset sisa seumur hidup, teman-teman. Selalu ada omset sisa seumur hidup. Kenapa? Ini nggak ditinggalkan. Jangan tinggalkan JP1. Tapi berikanlah konsultasi. Nah, JP1 itu berikan konsultasi, berikan contoh. Gitu. Ya, contoh sudah lolos bonus perkembangan. Ya, contoh sudah CP, contoh sudah GTR, contoh sudah punya 4 kaki, contoh live stream. Itu kalau di JP1 itu hanya contoh. Selama kita selalu memberi contoh itu, maka JP1 akan terus ada, terus menghasilkan omset. Itu sumber mata air. Ya, tuk ngetuk, wong Jawa ngomongin ngetuk, ngetuk itu ada bagian di tanah yang keluar terus airnya. Wah, ngetuk nih. saya jadi ketawa. Ono kancaku ya, gaweane nang kelas turu wae. Gak ngiler nang meja. Guruku ngomong, "Biyo alah, Hendro ngetuk wae." Ya kalah Dro kok ngetuk wae nang kelas. Mengeluarkan sumber mata air. Ngiler maksudnya. Oke. Nah, itu ya. Jadi ini selalu ini hanya butuh contoh dari kita. JP2 ini ada 4 kaki. Wah, itu luar biasa, teman-teman. Selama ini kesalahannya adalah karena hanya berpikir untuk apa? Untuk selamatkan tiket emas Royal GTR. Jadi hanya berpikir bahwa ini hanya wajib dilakukan di minggu 1. Oh, ya enggak kalau saya. Itu pasti pikiran orang-orang yang masih hidupnya dengan gaji. Saya enggak, masalahnya saya enggak mau hidup dengan gaji. Itu sama dengan saya memilih hidup di penjara. Nah, orang yang hidup dengan gaji milih hidup terpenjara. Orang yang hidup lewat konstitusi milih hidup yang merdeka. Ya, sudahlah, tidak usah ada yang ngomong begini. Enggak Pak, saya memang hidup dengan gaji tapi saya tidak terpenjara. Siapa bilang saya terpenjara? Majikan saya baik, saya bisa keluar ke taman, saya bisa main-main, saya bebas saya. Bukan itu. Jadwal sama keluarga itu pilihannya. Orang terpenjara sama orang merdeka itu tidak diukur dari Anda lingkungan kerjanya kayak apa, tapi diukur dari waktu Anda bersama keluarga. Hari ini bisakah Anda pulang ke rumah? Hari ini bisakah Anda nemenin anak Anda? Bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Nah, itu penjara itu maksudnya itu. Bukan ukurannya dari Anda di luar negeri. Itu sama saja penjaramu ada tamannya. Penjaramu itu ada air mancurnya. Penjaramu ada bandaranya. Nah, itu loh. Kan ada loh penjara mewah yono, guys. Loh. Penjara-penjara sih kotor kan penjaranya ono tamane, ono treadmill, ono lapangan joggingnya, ada taman, ada macam-macam gitu loh. Anda bebas keluar masuk di situ, tapi itu lingkungan penjara. Gitu loh. Jadi jangan, saya pakai males kalau sudah ngomong sama orang yang apa kayak gitu. Maksudnya penjara adalah ketik ukurannya dengan keluarga. Kapan Anda bisa sama keluarga? Itu nentuin apa Anda orang terpenjara atau tidak. Nah, sekarang Idul Fitri seorang ngumpul keluargamu. Orang apa? Lah iya, berarti ya Anda terpenjara. Cuman penjaramu ada tamannya, Taman Victoria Park, ada stasiun Taipei gitu. Twin Tower Petronas. Penjaramu itu ada Petronasnya. Tapi kan Anda nggak bisa pulang kumpul sama keluarga. Itu penjara. Kok ukurannya kok bisa iya, tapi banyak yang marah Bapak ya.
Kalau belum terbuka paradigmanya Tidak itu untuk menyenangkan banyak orang. yang marah. Saya memang tidak untuk menyenangkan orang. Jadi buat saya kemarahan mereka bukan menjadi ukuran saya ngomong benar atau salah. Bukan menjadi penilaian bahwa omongan saya benar kalau disukai orang. Dan juga sama sekali tidak akan mengurangi nilai kebenaran omongan saya hanya karena mereka marah. Tidak. Iya, betul sekali. Kebenaran itu tidak butuh ditepuk tangani untuk tambah benar dan tidak butuh dicela untuk tambah salah. Kebenaran itu kebenaran, repot amat. Definisi saya tentang penjara tidak perlu menjadi benar hanya karena Anda setuju dan tidak akan pernah jadi salah karena Anda nggak setuju. Definisi saya tentang penjara nafkah adalah di mana Anda ukurannya bersama keluarga bisa atau enggak? Sesuai maunya Anda, bisa enggak? Nggak bisa, penjara.